Baiklah, selamat malam semuanya. How are you this evening? Gimana kabarnya malam hari ini? Praise the Lord. Puji Tuhan ya. People texted me that they're not, some of them cannot come. Dan orang-orang ada beberapa yang SMS saya, beberapa dari mereka mohon maaf nggak bisa datang. Maybe some family meeting or some church meeting, I don't know. Mungkin ada pertemuan gereja atau pertemuan keluarga, saya juga nggak tahu ada apa. But still we're going to study tonight. Tapi kita tetap rindu untuk boleh belajar pada malam hari And I ini. praise the Lord for those people who came tonight even though it's raining and it's cold outside. Dan saya puji Tuhan atas Anda sekalian yang boleh datang meskipun di luar hujan dan dingin. And I hope and pray that God will give us wisdom tonight as we study. Dan saya berharap dan berdoa Tuhan boleh memberikan kita hikmat seiring kita belajar pada malam hari ini. Just a little announcement. Untuk sedikit pengumuman, There's no Bible lesson tonight. gak ada pelajaran Alkitab gratisnya pada malam hari ini. But there will be a Bible lesson tomorrow night. Tetapi akan ada pelajaran Alkitabnya diberikan besok malam. Ya. But what is coming up? Tetapi apa yang akan datang? Tomorrow, my dear friends, we'll be studying the seal of God and the mark of the beast. Besok kita akan mempelajari mengenai materai Tuhan dan tanda binatang. What is the seal of God and the mark of the beast? Apa itu materai Tuhan dan apa itu tanda binatang? And on Friday, my dear friends, we'll be studying the unpardonable sin. Dan di hari Jumat nanti kita akan belajar bersama dosa yang tidak dapat diampuni. Is there a sin that God cannot forgive? Apakah ada dosa yang Tuhan tidak bisa ampuni? Well, we'll see on Friday, my dear friends. Dan kita akan lihat itu hari Jumat nanti. Let's all stand together as we sing our theme song. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan nyanyikan lagu tema kita. Turn your eyes upon Jesus. Pandanglah pada Yesus. Let us pray. Baik, mari kita berdoa. Dear Heavenly Father, Bapa kami yang ada di surga, thank you for giving us life this morning, this evening. terima kasih telah memberikan kami hidup kembali pada malam hari ini. Thank you, Lord, for giving us the energy to come in this meeting. Terima kasih untuk memberikan kami tenaga dan semangat untuk datang pertemuan ini. And now, Father, I'm asking for you wisdom to come. Dan Bapa, pada kesempatan ini kami mohon hikmat daripadamu. Teach us, Lord, the truth tonight. Ajarkan kami kebenaran pada malam hari ini. And may Holy Spirit, Lord, would soften our hearts to accept the truth. Dan biarlah Roh Kudus-Mu boleh melembutkan hati kami untuk boleh menerima kebenaran. Bless us, Lord, as we listen. Dan berkati kami sering kami mendengarkan ya Bapa. And may the message be clear enough to convince us to know the truth. Dan biarlah pekabaran ini boleh menjadi cukup jelas untuk meyakinkan kami atas kebenaran. Take away all the distractions, Father. Singkirkan semua gangguan ya Bapa. And may you help us to focus. Dan biarlah Engkau boleh bantu kami untuk boleh konsentrasi. This we pray in the name of Jesus Christ. Dan ini semua kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin. The topic for tonight is Revelation exposes the Antichrist in the 666. Dan topiknya pada malam hari ini adalah Wahyu, pengungkapan Antikristus dan 666. Now tonight, my dear friends, I assure you that we'll only be studying the truth. Dan pada malam hari ini kami yakinkan Anda bahwa kita hanya akan mempelajari kebenaran. And I believe that we've been together for about 3 weeks now. Dan saya percaya kita sudah bersama sekitar 3 mingguan sampai sekarang. And I know we've been friends for that 3 weeks. Dan mungkin kita telah kenal akrab sampai sekitar 3 mingguan So ini. what I'm going to say tonight is I say as a friend. Dan apa yang akan saya ungkapkan pada malam hari ini, saya akan ungkapkan ini sebagai seorang teman Anda. It might step on our toes, but I assure you that this will be said as a friend. Ini mungkin akan menyinggung Anda, tetapi saya bisa yakinkan bahwa ini akan membangun persahabatan kita. Tonight, my dear friends, I'm going to start with a warning. Jadi pada malam hari ini saya akan memulai dengan sebuah peringatan terlebih dahulu. What you're going to hear tonight is very disturbing. Dan apa yang mungkin Anda akan dengar malam hari ini akan sangat mengganggu mungkin. For some of you, this topic is going to be shocking.
Mungkin bagi beberapa dari Anda akan sedikit mengguncang juga. And for some of you, this might be the most amazing prophecy that you'll ever study. Dan mungkin bagi beberapa dari Anda ini akan menjadi nubuatan yang paling menarik yang Anda akan pelajari. Or maybe for some of you, this will be an affirmation of the things that you have already studied. Atau mungkin bagi beberapa dari Anda juga ini akan menjadi konfirmasi atau kepastian dari apa yang telah Anda pelajari. Or the things that you have already suspected. Atau mungkin hal-hal yang sudah Anda duga sebelumnya. But I assure you tonight, my dear friends, that what we are going to study is the truth. Tapi saya yakinkan Anda pada malam hari ini, apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah kebenaran. Only but the truth, my friends. Dan hanya kebenaran saja. In fact, the Bible tells us in John 8 verse 32, Bahkan Alkitab mengatakan di Yohanes 8 ayat yang ke-32, "Ye shall know the truth, and the truth shall set you free." kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. The truth shall set us free, but sometimes the truth hurts. Kebenaran itu akan memerdekakan kita, tetapi terkadang kebenaran itu melukai kita terlebih dahulu. But even though it hurts, it will set us free, amen. Tetapi meskipun itu melukai kita, pada akhirnya itu akan memerdekakan kita. But Amin. God did not send the truth to us not to hurt us, but to save us, my friends. Tetapi Tuhan tidak mengirimkan kebenaran ini untuk melukai hati kita, tetapi untuk menyelamatkan kita. So I assure you tonight that what we are going to study is the truth. Dan saya pastikan untuk malam hari ini yang akan kita pelajari hanyalah kebenaran. With that in mind, let's go to Revelation chapter 13. Dengan itu kita tempatkan pada pikiran, mari kita pergi ke Wahyu 13. Who am I here during the study of the part 1 of the Antichrist? Part 1. Who am I here? We're here. Siapa yang ada di sini pada saat pembelajaran Antikristus bagian yang pertama? Please raise your hand. Part Tolong 1. angkat tangan Anda. Oh, just some of you. Ada beberapa dari Anda, saya rasa. It's okay. We'll have a little review. Nggak masalah, kita akan sedikit ada pengulangan kembali di sini. If you are here in part 1, we realize the Revelation 13, 1 to 3 is talking about the Antichrist beast, the Revelation. Dan kalau Anda di sini sebelumnya kita membicarakan Wahyu 13 ayat 1 sampai 3. Wahyu 13 ayat 1 sampai 3 sebagai Antikristus, binatang In fact, let's Antikristus. read that in verses 1 to 3. Bahkan kita akan baca bersama di Wahyu 13 ayat 1 sampai Let's read 3. it together in the board. Mari kita baca bersama biar semangat. 1, 2, 3. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Berikutnya, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Next slide. Slide berikutnya. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh, seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. So we realize, my dear friends, during the part 1 of our study, that this beast is the Antichrist beast. Jadi kita sadari, kita ketahui dari pembelajaran kita yang bagian 1 bahwa binatang ini adalah binatang Antikristus. And question to those who are here. Dan pertanyaan bagi mereka yang pernah ada di sini. What does a beast represent in Bible prophecy? Melambangkan apa binatang dalam nubuatan Alkitab? A beast represents a kingdom, right? Dan binatang melambangkan kerajaan, benar kan? Reference there in Daniel 7 and verse 23. Dan ini referensinya Daniel 7 ayat 23. A beast is a representation of a kingdom. Binatang adalah lambang dari sebuah kerajaan. So this Antichrist beast, my dear friends, is a kingdom. Jadi binatang Antikristus ini adalah sebuah kerajaan It's rupanya. not just one person, it is a kingdom. Bukan seseorang atau individual, melainkan sebuah kerajaan. Okay, so don't believe, my dear friends, that one person is the Antichrist. No. This is a kingdom. Jadi jangan pernah percaya kalau seseorang dikatakan Antikristus, karena ini adalah sebuah kerajaan. And if you notice, my dear friends, as we read a while ago, that this beast is composed of different parts of the animals. Dan kalau kita perhatikan, binatang ini terdiri dari beberapa gabungan binatang. What is it? Apa aja? Has the lion, Singa, and then mulutnya, the bear, lalu kakinya beruang, and then the leopard, dan badannya macan tutul. and what was the last one? Lalu apa yang terakhir? It was the dragon, right? Yaitu si naga ya terakhirnya. It was Ya. the 4 beasts present in one animal. Jadi 4 binatang ini muncul di dalam satu gabungan binatang ini. This is a symbol.
Ini adalah sebuah lambang. It's not a literal beast. Dan ini bukan binatang yang ada betulan. And if you've seen one of these, my dear friends, please stop doing drugs. Dan kalau Anda mungkin melihat, membayangkan binatang semacam ini, tolong berhenti ngobat ya. Because this is not a literal beast. Karena nggak mungkin ini binatang betulan. This is a symbol. Ini adalah sebuah lambang. So there you have, my dear friends, this beast or the Antichrist beast is composed of these beasts found in Daniel chapter 7. Dan kita ketahui bersama bahwa binatang antikristus ini adalah gabungan binatang-binatang dari Daniel pasalnya yang ke-7. And if you remember, my dear friends, the last beast in Daniel chapter 7 was what? Dan kalau Anda pikirkan dan ketahui apa binatang yang terakhir Daniel 7? Itu adalah seekor apa? It was a dreadful beast. It was a dragon with 10 horns. Ini adalah sebuah binatang yang menakutkan, naga dengan 10 tanduk. And who is this 10 horns again? Little review. Dan siapa binatang bertanduk 10 ini? Who are these 10 horns? Not yet, not yet. You go ahead. Who is this 10 horns? Siapa tanduk 10 ini? Look at your notes. 10 tanduk ini? It was the 10 divided Europe. Yaitu 10 kerajaan Eropa yang terbagi. And as we review, these are the kingdoms. Remember? Dan seiring kita ulangi, inilah kerajaan atau bangsa-bangsanya ya. We have the Alemanni, the German, the Swiss, the Franks, the Italians, the English, the Portuguese, and the Spaniards. Dan kita dapati di sini Alemanni, Jerman, lalu Swiss, Perancis, Italia, Inggris, Portugis, Spanyol, dan Heruli, Vandal, dan Ostrogoth udah lenyap. And question, what happened to the three kingdom again? Dan pertanyaan sekarang, apa yang terjadi pada 3 kerajaan yang ada di bawah? What happened to them? Apa yang terjadi sama mereka? The little horn uprooted them. Si tanduk kecil akhirnya mencabut mereka atau memusnahkan mereka. In fact, my dear friends, let's look at Daniel chapter 7 and verse 8. Bahkan mari kita lihat Daniel 7 ayat yang ke-8. Let's look at what happened to these three horns. Mari kita lihat apa yang terjadi pada ketiga tanduk tadi. Let's read it together in the board. Mari kita baca bersama-sama di layar sini. 1, 2, 3. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil. Sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. So what happened to the three kingdoms? Jadi apa yang terjadi pada ketiga kerajaan tadi? It was uprooted. Ini akhirnya tercabut. It was taken out by this little horn. Ini dimusnahkan oleh kuasa si tanduk kecil And tadi. last time we studied that this little horn and this beast in Revelation 13 from the sea is the same connotation of the Antichrist. The same symbol. Dan terakhir kali kita pelajari si tanduk kecil ini dan binatang antikristus yang ada di Wahyu 13 adalah sebetulnya representasi atau lambang dari kuasa antikristus yang sama. In fact, God will expose to Daniel who the Antichrist is. Bahkan Tuhan ingin memaparkan pada Daniel siapa itu si antikristus. He did not give the name, but he gave some clues for us to understand. Ia tidak menyebutkan namanya secara langsung, tetapi Tuhan memberikan petunjuk-petunjuknya untuk kita boleh mengerti. Let's read that from verse 19 to 20. Mari kita lihat dari ayat 19 dan 20. Daniel 7, 19 dan 20. Let's read that together. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan menemukan, dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Next verse. Ayat berikutnya. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata, dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. So as if Daniel is writing, I want to know who this little horn is. Jadi seakan-akan Daniel menulis, saya pengen tahu juga siapa si tanduk kecil This ini. is the Antichrist beast. Inilah si binatang antikristus itu sama. But question, Tapi pertanyaan, would you like to know the truth about this little horn? apakah kalian benar-benar ingin tahu mengenai siapa si tanduk kecil ini? Do you want to know? Anda benar-benar ingin tahu? Suppose you went to a doctor Katakanlah Anda pergi ke dokter. and then you felt a headache in your neck or in your head and you have a pain in your neck. Katakanlah Anda punya sakit kepala dan sakit di leher Anda. And let's say, my dear friends, you feel like your heart is not pumping regularly.
Katakanlah Anda merasa jantung Anda serasa tidak berdetak semestinya. So you went to the doctor. Jadi Anda pergi ke dokter. And then the doctor told you, oh, Brother Jasper, Dan dokter itu mengatakan, wah saudara Jasper, you have a heart disease. kamu punya sakit jantung. Is that good news or bad news? Apakah itu kabar yang baik atau kabar yang buruk? That's bad news. Itu tentu kabar yang buruk. And he said, you have to change your lifestyle. Lalu dia katakan, kamu perlu merubah gaya hidupmu. You need to stop eating too much nasi goreng. Kamu perlu berhenti makan terlalu sering nasi goreng. Oh, that's bad news. Nah itu tentu kabar buruk. What should I do? Nah apa yang harus saya lakukan? Should I be angry at the doctor? Haruskah saya perlukah saya marah kepada dokternya? Should I do that? Apakah saya perlu melakukannya? No, my dear friends. Tentu tidak The teman-teman. doctor is just simply telling me the truth. Si dokter hanya sederhananya mengatakan pada saya kebenaran saja. Let me ask you the question. Izinkan saya menanyakan sebuah pertanyaan. Do you really want to know who the Antichrist is? Apakah Anda sungguh ingin tahu siapa itu si Antikristus? Do you want me to proceed, yes or no? Apakah Anda mau saya tetap lanjutkan, ya atau tidak? And if you know the truth, don't be angry at me, okay? Dan kalau Anda sudah tahu kebenarannya, nanti jangan marah sama saya ya. I'll just be a doctor Karena saya hanya seperti si dokter tadi. telling you the truth. Hanya mengatakan kebenaran pada Anda. So please do not be angry at me, Jadi tolong jangan marah sama saya. okay? Baiklah, You should be thankful for telling you the truth. Anda harusnya berterima kasih saya mau ngungkapin kebenaran. If the doctor tells you you have a heart disease, that means you have to have ahead warning in your life. Dan kalau dokter tadi, seperti dokter tadi mengatakan Anda punya penyakit jantung, Anda artinya punya peringatan lebih awal. And as a doctor, if a doctor tells you that, what do you say? Dan kalau seorang dokter mengatakan hal itu pada Anda, apa yang harusnya Anda katakan? You say thank you. Anda akan mengucapkan terima So kasih. tonight, even though the truth hurts, I want you to say thank you to me, okay? Dan pada malam hari ini, meskipun kebenaran ini melukai Anda, saya harap Anda masih mengucapkan terima kasih pada Let's saya. proceed, my dear friends. Mari kita lanjutkan teman-teman. So who is this little horn that plucked up these three horns of the kingdoms in Europe? Dan siapakah si tanduk kecil yang akhirnya mencabut 3 kerajaan ini di Eropa? Well, if you were here last week, you know that there were 10 clues that we gave, right? Dan kalau Anda ulangi pelajaran dari minggu lalu, ada 10 petunjuk yang kita telah pelajari. Number 1 clue, this little horn is among the 10. Yang pertama, ia muncul di antara 10 tanduk itu. Who's the 10 again? Siapa 10 tanduk tadi? 10 divided Europe, right? 10 kerajaan Eropa ya. That will be found in Daniel chapter 7 and verse 8. Dan itu ditemukan di Daniel 7 ayat yang 8. It would rise after 476. Dan dia muncul setelah tahun 476 Masehi. Who's this kingdom after 476? Siapa kerajaan yang ini setelah 476 ini? Who ruled until 476? That's the word. Maaf maksud saya siapa yang memerintah sampai tahun 476 akhirnya Who is this runtuh? again? It was Siapa? the kingdom of Rome, right? Yaitu kerajaan Romawi ya. Now let us look at the next one. It was a little horn, a little kingdom. Dan dikatakan ini tanduk yang kecil, artinya awalnya kerajaan yang kecil. Number 4, it uproots the tree. Yang pertama yang keempat dia menumbangkan 3 kerajaan lainnya. Here lie the Vandals and the Ostrogoths. Yaitu Heruli, Vandal, dan Ostrogoth. The next clue, my dear friends, it will have a human leader. Remember, it has eyes and it has a mouth. Dikatakan dia akan mempunyai pemimpin seorang manusia. Dia punya mata dan punya mulut. Number 6, it will be diverse. It will be different than the 10. Dikatakan dia ini berbeda dari yang 10 lainnya. Number 7, it will speak blasphemy. Yang ketujuh dia akan menghujat. You remember that? Anda ingat semua itu? And number 8, Dan yang ke-8, before we proceed to number 8, by the way, my friends, sebelum saya masuk ke nomor 8 omong-omong teman-teman, what is blasphemy according to the Bible? apa itu penghujat, arti kata hujat menurut Alkitab? What is it? Apa artinya? Oh, you're not listening last time. Kayaknya Anda nggak mendengarkan di yang sebelumnya. Let me give you a verse. John 10 and verse 33. When a man makes himself God in this earth. Mari saya berikan sebuah ayat, yaitu di Yohanes 10 ayat 30 sampai 33, yaitu pada saat seorang manusia menjadikan dirinya sendiri Tuhan di dunia. That is blasphemy. Itu dikatakan hujat dalam Alkitab. Tonight I want to give you an additional information about blasphemy, my friends. Dan pada malam hari ini saya akan membeberkan informasi lebih mengenai penghujatan. Luke 5 and verse 21. Kita lihat Lukas 5 ayat yang ke-21. This is where Jesus
forgave the sins of the man who's an injured man. Dan disinilah di mana Yesus mengampuni dosa orang yang lumpuh ini. He was crippled and he was brought to Jesus. Dia lumpuh total dan akhirnya dibawa pada Yesus. It says, and the scribes and the Pharisees began to reason, saying, who is this which speaketh blasphemy? Who can forgive sins but God alone? Lukas 5 ayat yang 21. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? So in their eyes, my dear friends, in the Bible's eyes, when you forgive someone's sins, that's blasphemy. Jadi di dalam Alkitab, kalau kita berani mengampuni dosa seseorang, itu artinya adalah penghujatan. I'm not telling you, my dear friends, you cannot forgive the sins of your neighbor when they have fault on you. Saya nggak mengatakan kalian nggak boleh memaafkan sesama kalian yang berbuat salah pada kalian ya. But it's blasphemy when a person claims that he can forgive anyone's sins. Tapi adalah penghujatan kalau seseorang mengaku atau menyatakan ia bisa mengampuni dosa seseorang. It's not blasphemy in Jesus because Jesus is the Son of God. Dan ini bukan penghujatan pada Yesus karena Yesus adalah anak Tuhan, putra Tuhan. But it's blasphemy, my dear friends, when a man claims the power to forgive sins. Tetapi adalah sebuah penghujatan ketika seorang manusia biasa menyatakan diri memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. That's number 7. Dan itulah yang ketujuh. Well, let's look at number 8. Mari kita lihat yang 8. This little horn will be a persecuting power. Dan si tanduk kecil ini akan menjadi kuasa yang menganiaya. Reference on that, Daniel 7 verse 21 and Daniel 7 verse 25. Dan referensinya adalah di Daniel 7 ayat 21, Daniel 7 ayat 25. Number 9, it will change God's law. Dan yang ke-9, dia akan berusaha mengubah hukum Tuhan. Daniel 7 verse 25. Daniel 7 ayat yang ke-25. Number 10, it will rule for 1,260 years. Dan yang ke-10, dia berkuasa selama 1.260 tahun. Reference to that, Revelation 12:14 and verse 6. Dan referensi lainnya ada di Wahyu 12 ayat yang ke-14 dan juga ayat 6. Just a little review, it will rule for 1,260 days. Dan hanya pengulangan ini, ia akan memerintah selama 1.260 hari. Daniel said it will be times, in half a time. Daniel mengatakan akan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Did you remember that? Apakah Anda masih ingat hal ini? What's time in the Bible again, everyone? Apa itu masa dalam Alkitab sekali lagi? That's 1 year. Itu adalah 1 tahun. Times, plural, is 2 years. Dan 2 masa itu artinya 2 tahun. Half a time is half a year. Dan setengah masa itu setengah tahun. It's a total of 3.5 years. Dan kalau kita jumlahkan semuanya itu 3,5 tahun. How many days are there in 3.5 years? Ada berapa hari dalam 3,5 tahun? 1,260 days. 1.260 hari. A little review, since we are studying prophecy. Dan sedikit pengulangan karena kita mempelajari nubuatan saat ini. One day in Bible prophecy is equals to how many years? Dan 1 hari dalam nubuatan Alkitab itu sama dengan berapa tahun? 1 year. 1 hari sama dengan You can 1 tahun. see that in Ezekiel 4 verse 6 and Numbers 14 verse 34. Dan kita akan bisa lihat itu di Yehezkiel 4 ayat 6, Yehezkiel 4 ayat 6 dan Bilangan 14 ayat 34. So 1 day is equals to Jadi 1 hari sama dengan berapa? 1 year. 1 tahun. So that means, my dear friends, 1,260 prophetic days Jadi artinya 1.260 hari nubuatan is equals to adalah sama dengan 1,260 years. 1.260 tahun betulan. So that means, my dear friends, this kingdom will rule for 1,260 years. Jadi artinya kerajaan ini akan memerintah selama 1.260 tahun. There you have the clues. Dan disinilah kita dapati petunjuk-petunjuk ini. And I promise you last time that if I give the final clue, you'll tell me who the Antichrist is. Dan saya janjikan pada Anda kalau saya berikan petunjuk yang terakhir, Anda akan sanggup mengatakan pada saya siapa sebenarnya si kuasa antikristus It will ini. be so clear, my dear friends, in the 11th clue that you will tell me who this is. Dan akan sangat jelas di petunjuk yang ke-11 sehingga Anda sanggup untuk menyatakan siapa kuasa But antikristus ini. before I proceed, my dear friends, Tapi sebelum
Sebelum saya lanjutkan teman-teman, let me just give you two more points. izinkan saya memberikan 2 poin lagi. The first point, my dear friends, is found in 1 Timothy 2 and 4, verse 5. Dan poin yang pertama ditemukan di dalam 1 Timotius 2 ayat 4 dan 5. The Bible says, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Yang menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. So God wants all men to be saved and wants them to know the truth. Jadi Tuhan mau semua orang diselamatkan dan ingin agar mereka semua tahu kebenaran. And verse 5 tells us, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Dikatakan di ayat berikutnya, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. How many mediators? Ada berapa pengantara? Only one mediator. Hanya satu pengantara Who's saja. his name? Siapa namanya? Jesus Christ. my Yesus dear friends. Kristus. The second point I want to tell you tonight is truth is not against sincere people. Dan poin kedua yang saya ingin tekankan adalah kebenaran tidak bertentangan dengan orang-orang yang tulus sungguh ingin And mencari with a Tuhan. group like this number, my dear friends, Dan kalau kelompok seperti ini teman-teman, there might be someone who is under the society or part of this kingdom that we are going to expose. dan mungkin akan ada orang-orang yang mungkin merupakan bagian dari sistem kerajaan yang akan kita paparkan. You might be part of this system that we are going to expose, but we're not against sincere people. Dan Anda mungkin bagian dari sistem ini, tetapi kita tidak menentang orang-orang yang hatinya tulus I memang. want you, my dear friends, to understand this. We are not judging people of the system, but we are exposing the system itself. Dan saya mau Anda pahami terlebih dahulu, kita tidak menghakimi orang-orang yang merupakan bagian dari sistem itu, tetapi kita menentang cara yang salah dari sistem itu So sendiri. you might be part of this system or error, Jadi mungkin Anda bagian dari sistem yang salah ini, but we are not against sincere people. tetapi kita tidak menentang Anda yang hatinya For tulus. example, if you're living in the time of Adolf Hitler in Germany, Misalnya Anda hidup di masanya Adolf Hitler di Jerman. Adolf Hitler and his kingdom tried to kill 6 million Jews. Adolf Hitler dan bangsanya coba membunuh 6 juta orang Yahudi. Does that mean that all Germans are bad? Apakah itu artinya semua orang Jerman adalah orang yang jahat? What do you think? Bagaimana menurut No, Anda? Tentu we are tidak. just exposing the system, Kita hanya mencoba mengungkapkan sistem ini. but we're not against the people of the system. Tetapi kita tidak menentang orang-orang yang merupakan mungkin masih jadi bagian So sistem tonight you might dalamnya. be part of the system that we are going to expose, Jadi mungkin Anda adalah bagian dari sistem yang akan kita ungkapkan. but we are just simply telling you the truth, but we're not against sincere people. Dan kita hanya mengungkapkan kebenaran, tetapi kita tidak hendak menentang orang-orang yang hatinya tulus. Are you ready? Apakah Anda siap? You want me to continue? Anda ingin saya tetap lanjutkan? Yes? Ya? Well, I have plans to continue anyway. Saya masih tetap ingin melanjutkan juga emang. Let's look at the number 11 clue. Mari kita lihat petunjuk yang 11. The Antichrist beast, the last clue, my dear friends. Petunjuk mengenai si Antikristus, petunjuk yang terakhir. That will be found in Revelation 13 and verse 2. Itu akan ditemukan di Wahyu 13 ayat yang kedua. The Bible tells us, and the dragon, who's the dragon again, everyone? Dan naga itu, siapa sih naga itu tadi teman-teman? Who's the dreadful beast in Daniel chapter 7? Siapa binatang mengerikan yang ada di Daniel 7? Who is it? Siapa? It's the kingdom of Rome, right? Itu adalah kerajaan Romawi kan? We have the lion, the bear, and the leopard, and the dragon. Dan kita dapati singa, beruang, macan tutul, dan si binatang yang mengerikan ini. And the dragon gave him his power and his seat and great authority. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. In other words, my dear friends, the dragon, Rome, Dengan kata lain teman-teman, si naga ini yaitu kekaisaran Romawi gave the Antichrist beast his power, his seat and great authority. memberikan kepada binatang antikristus itu kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. What is a seat? Apa itu artinya tahta? A seat is the capital city. For example, what's the seat of the Philippines? Jadi seat itu tahta itu artinya adalah ibu kotanya. Apa misalkan apa ibu kota dari Filipina?
Manila. Kota Manila. What Ya. about the seat of Indonesia? Bagaimana dengan tahta atau ibu kota Indonesia? Salatiga. Apakah Salatiga? What is it? Apa? Oh, Jakarta. Jakarta ya. What about America? Bagaimana dengan Amerika? It is Washington, D.C. Yaitu Washington DC ya, So ibu kotanya. seat, my dear friends, is a capital city. Jadi seat atau tahta itu adalah ibu So the kotanya. dragon, Rome, Jadi si naga ini yaitu Romawi, kekaisaran gave Romawi, the Antichrist beast his seat. memberikan kepada binatang antikristus ini tahtanya. Question. Jadi pertanyaan sekarang, Where is the seat of Rome? di mana itu ibu kota kekaisaran Romawi? The seat of Rome is the city of Rome. Tentunya ibu kotanya adalah kota Roma sendiri. Did you understand that? Apakah bisa ditangkap sejauh ini? So therefore we can conclude that the dragon, Rome, gave him the Antichrist beast his power and his capital city, his seat, and great authority. Dan naga kekaisaran Romawi itu memberikan kepadanya, yaitu si binatang antikristus itu, kekuatannya dan tahtanya, yaitu yang merupakan ibu kotanya, dan kekuasaannya yang besar. Did you understand that? Apa bisa tangkap sejauh ini? That will be our 11th clue. Itu akan menjadi petunjuk kita yang ke-11. The beast, the dragon, gave the Antichrist beast his seat or capital city. Jadi si naga itu tadi memberikan tahtanya atau ibu kotanya Number kepada 11, dia. my dear friends, clue is this Antichrist power is based in Rome. Jadi yang ke-11 yaitu petunjuknya binatang antikristus ini berbasis atau berdasar pemerintahannya di kota Roma. I've preached this message countless of times, my dear friends, and every time I say that 11 clue, people are nodding. Dan saya sudah khotbahkan pekabaran ini berulang-ulang seringkali, dan setiap kali saya ungkapkan petunjuk yang ke-11, orang-orang langsung mengangguk dan mereka tahu. They know where I'm going. Mereka tahu kemana saya akan mengarah. But to make it clear to you, my dear friends, let's fuse that two clue. Dan untuk membuatnya jelas bagi Anda, mari kita gabungkan dua petunjuk ini. A kingdom based in Rome that is a little kingdom. Sebuah kerajaan yang berbasis di kota Roma Did you get yang that? merupakan kerajaan kecil. Did you understand that? Apa bisa tangkap? It is a little horn, right? It's a little kingdom. Itulah kerajaan kecil, yaitu tadi digambarkan sebagai tanduk kecil. A little kingdom that is based in Rome. Sebuah tanduk kecil atau kerajaan kecil yang berbasis di kota Roma. What is that little kingdom that is based in Rome? Apa itu kerajaan kecil yang berbasis di kota Roma? That's the Vatican Kingdom. Itu adalah kerajaan Vatikan. Stop right there. Nah, berhenti dulu sampai sana. This is not an attack on Catholics. Ini bukan serangan terhadap umat Katolik ya. If you're a Catholic here in this room, this message is not against you. Dan kalau Anda umat Katolik di sini, pekabaran ini bukan menentang Anda. Again, we are identifying the kingdom, not the people that are under that kingdom. Sekali lagi kita mengidentifikasi sistem kerajaan ini bukan orang-orang yang merupakan bagian umat di dalamnya. Did you understand that? Apakah bisa dipahami sejauh ini? Is that clear? Apakah itu jelas? I don't want you to go out of this room and say, he was telling me I'm the Antichrist. Dan saya nggak mau Anda keluar dari gedung ini mengatakan, wah dia ini ngatain saya, ini antikristus I kayaknya. am not saying that. We are exposing the kingdom, not the people that are under that kingdom. Jadi saya nggak mengatakan demikian, saya memaparkan kerajaan, sistem kerajaan ini bukan orang-orang yang ada di dalamnya. Let me illustrate. Izinkan saya ilustrasikan atau The gambarkan sedikit. Philippines is one of the most corrupt nation in the whole world. Filipina adalah salah satu negara dengan tingkat korupsi paling banyak di dunia. Many Filipinos would agree to that. Dan banyak orang Filipina akan setuju dengan hal itu. But I'm not corrupt. Tetapi saya sendiri bukan koruptor. Did you understand that? Apakah Anda bisa tangkap hal That was itu? referring to the kingdom, not to the people that is part of the kingdom. Itu merujuk pada negara Filipina sendiri, bukan saya yang merupakan penduduknya. And the Catholic people are one of the sweetest people in the Philippines, my dear friends. Dan banyak umat Katolik yang merupakan orang-orang yang paling baik di I Filipina. was raised by a Catholic grandmother. Dan saya dibesarkan oleh seorang nenek yang adalah orang Katolik. And to tell you the truth, I'm closer than my grandmother than my mother. Dan untuk mengatakan dengan terus terang, saya lebih dekat ke nenek saya bahkan daripada kepada ibu saya sendiri. I was sleeping with my grandmother till I was 9 years old.
Saya terus tidur dengan nenek saya sampai saya umur 9 tahunan. I'm not against my grandmother. Jadi saya bukannya berlawanan dengan nenek saya ya. She's one of the sweetest person, my dear friends, in the world. Dia adalah salah seorang yang paling baik di dunia. Did you understand the difference? Apakah Anda tahu perbedaannya? So tonight we are not against the people of the Catholic kingdom, Jadi pada malam hari ini kita tidak menentang orang-orang yang merupakan bagian di dalamnya. but we are exposing, my dear friends, the error. Tapi kita cuma mau mengungkapkan kesalahan saja. But question, Tapi pertanyaan sekarang, is the Vatican a kingdom? apakah Vatikan itu adalah sebuah kerajaan? Yes or no? Ya atau tidak? Yes, my dear friends. Iya teman-teman. Did you know that the Vatican have 174 diplomatic relations in other countries? That means 174 countries have relations with Vatican. Apakah Anda tahu bahwa 174 negara memiliki hubungan diplomatis dengan Vatikan? But I want to dive into this 11 clues, my dear friends. Tapi saya ingin menyelam lebih lanjut ke petunjuk yang ke-11 ini. Is the Vatican, or does the Vatican fit into this 11 clues? Dan apakah Vatikan ini cocok dengan semua 11 petunjuk yang kita punya? That the Bible tells us? Yang Alkitab telah ungkapkan pada kita. Well, let's see. Mari kita lihat satu Number persatu. 1, among the 10, is the Vatican Kingdom among the 10 kingdoms of Europe? Yang pertama adalah di antara 10. Apakah Vatikan ini muncul di antara 10 kerajaan Eropa tadi? The answer is yes. Dan jawabannya adalah You iya. found it in Italy, right? Dan Vatikan ini berada di Itali. Part of the 10 kingdoms. So number 1, check. Jadi yang pertama kita checklist. Number 2, after 476 AD. Dan yang kedua setelah tahun 476 Masehi When munculnya. did the Vatican rule? Kapan Vatikan mulai memerintah? 538 AD. Yaitu setelah pada tahun 538 Masehi. Maaf. In fact, this is what E.J. Mackenzie, Catholic Church, page 14 says. Bahkan inilah yang E.J. Mackenzie yaitu Gereja Katolik sendiri katakan. We'll study history tonight, my dear friends. Dan kita akan belajar sedikit mengenai sejarah pada malam hari ini. We don't have any time, so I want you, every time you see something on the board, please read it with us. I don't need to read that in English, okay? Jadi saya nggak punya banyak waktu. Setiap kali ada mungkin slide bahasa Indonesia seperti ini, kita harap bisa baca sama-sama ya. Okay, let's read. Mari kita baca 1, 2, 3. 538 Masehi adalah tahun ketika Ostrogot runtuh. Adalah setelah keluar dari asap reruntuhan Kekaisaran Romawi Barat. Dan setelah penggulingan 3 kerajaan Arian, maka Paus muncul sebagai seorang individu yang paling penting di Barat. Who is this 3 Aryan kingdoms? Dan siapa ketiga kerajaan Arian yang disebutkan di sini? You forgot? Apakah Anda lupa? It's the Heruli, Vandals, and the Ostrogoths, the 3 kingdoms that was uprooted. Ini adalah Heruli, Vandal, dan Ostrogot, ketiga kerajaan yang dicabut atau dia musnahkan. Exactly what the Bible said. It will uproot 3 kingdoms. Dan inilah yang dikatakan oleh Alkitab tepatnya akan mencabut 3 kerajaan. It says, Dan lanjutkan, kepala dari gereja yang terorganisir rapat dengan keyakinan yang didefinisikan dengan hati-hati dan potensi luas untuk pengaruh politik. Puluhan penulis telah menunjukkan bahwa nyata-nyata selamat dari Kaisaran Romawi kuno ialah gereja Roma. who's the real survivor of the kingdom of Rome? Jadi siapa yang sungguhan selamat dari Kekaisaran Romawi? Church of Rome, the Vatican Kingdom. Itu adalah gereja Roma, yaitu Katolik In sendiri. History of Christian Church, volume 3, page 327. Let's read it together. Dan ini dari sebuah buku Sejarah Gereja Kristen volume 3 halaman 327. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kekuasaan kepausan menjadi yang tertinggi dalam dunia Kristen pada tahun 538 Masehi. Karena surat Kaisar Romawi Justinian yang dikenal sebagai keputusan Justianus yang mengatur dan mengakui uskup Roma sebagai kepala dari semua gereja. So what is the date? Jadi kapan tanggalnya? 538. Kapan tahunnya? Yaitu 538 Let's read the other Masehi. Mari kita baca lanjutkan. Itu memberikan kepada pausan kekuasaan secara politik, kekuasaan sipil, serta kekuasaan secara gereja. Surat ini menjadi bagian dari kode Justinian, yaitu hukum dasar kekaisaran,
Dan tahun ketika Paus Vigilus naik tahta di bawah perlindungan militer dari Kaisar Belisarius. So when did this church or this kingdom arose? Jadi kapan kekaisaran atau kerajaan ini muncul? 538 AD. Yaitu tahun 538 Masehi. After 476. Yaitu sesudah tahun 476. Let's look at number 3. Mari kita lihat yang ketiga. It will be a little horn. What does a horn represent? Dikatakan ini berupa tanduk kecil. A kingdom. Melambangkan apa tanduk tadi? A Kerajaan. kingdom. So it will be a little kingdom. Jadi ini akan menjadi sebuah kerajaan yang kecil. Did you know the Vatican is only 44 hectares, my friends? Apakah Anda tahu bahwa Vatikan besarnya hanya 44 hektar saja? How big is Salatiga? Seberapa besar kota Salatiga? How many hectares? Ada yang tahu berapa hektar? Probably Vatican is like Salatiga, I'm not sure. Saya nggak tahu apakah Vatikan cuma sebesar Salatiga saja. This is what Encarta Encyclopedia said. Inilah yang dikatakan sebuah kamus ensiklopedia Encarta. The Vatican is the smallest independent country in the whole world. Jadi negara independen terkecil di dunia dikatakan. It was the smallest independent country. Ini adalah negara merdeka yang paling kecil. And I tell you, my dear friends, the Vatican is the richest nation in the globe. Tetapi saya akan katakan Vatikan adalah negara paling kaya di dunia ini. No other kingdom, my dear friends, has more gold and more priceless ornaments and precious things than the Vatican. Dan gak ada negara lain yang punya emas dan hal-hal yang berharga lainnya, barang berharga lainnya daripada Vatikan. That's number 3. Itulah yang ketiga. Let's look at number 4. Dan mari kita lihat yang keempat. Uprooted 3 kingdoms. Menumbangkan 3 kerajaan. We know that, my dear friends. Dan kita sudah tahu ini teman-teman, Heruli, yaitu Heruli di sini the Vandals, dan Vandal, and the Visigoths. lalu The Ostrogoths. Ostrogoth, maaf. Those are the 3 kingdoms that were uprooted. Yaitu itulah 3 kerajaan yang akhirnya dilenyapkan. Number 5, it has a human leader. Yang kelima punya pemimpin seorang manusia. Who's their human leader? Siapa pemimpin manusia itu? They don't have a president, they have the Pope. Dan mereka tidak punya presiden, tetapi mereka punya paus. Number 6, it will be diverse. Yang keenam itu akan berbeda dari yang Why lainnya. will it be diverse? Kenapa disebut bukan Well, berbeda? the church in the churches, page 42 and 43, it says, Ini dari sebuah buku Church and the Churches halaman 42 dan 43 dikatakan 1, 2, 3. Dari reruntuhan Kaisaran Romawi muncul secara bertahap sebuah tatanan baru. Negara-negara yang titik pusatnya adalah kepausan. Oleh karena itu mau tidak mau menghasilkan posisi yang tidak hanya baru tetapi sangat berbeda dari yang pertama. even history, my friends, tells us that it will be different. Bahkan sejarah pun mengatakan pada kita bahwa ia akan berbeda. Why is it different? Kenapa dikatakan berbeda? Because the Vatican Kingdom is the only kingdom in Europe that is ruled by a church. Karena kerajaan Vatikan adalah satu-satunya kerajaan Eropa yang dipimpin oleh sebuah gereja. Did you understand that? Apakah bisa tangkap sejauh ini? That's why it is different. Karena itulah dikatakan berbeda. Diverse from the others. Berbeda dari kerajaan-kerajaan lainnya. That's number 6. Mari, itu yang keenam tadi. So far, is it clear? Yes or no? Apakah sejauh ini jelas? Ya atau Yeah. tidak? Okay, number 7. Yang ketujuh, It would speak blasphemy. ini akan mengucapkan kata-kata hujat. What is blasphemy again? Apa itu penghujatan? When someone makes a god, when a person tells himself that he's a god in this world. Saat seseorang mengaku dirinya adalah Tuhan di atas dunia ini. What's the second one? Dan apa yang kedua tadi? When someone claims to have the power to forgive sins. Yaitu pada saat seseorang mengaku mereka punya kuasa untuk mengampuni dosa seseorang. This is shocking, my dear friends. Dan ini adalah hal yang mengejutkan mungkin This is teman-teman. from Pope Leo. It says, we hold upon this earth the place of God Almighty. Ini dari Paus Leo sendiri yang ke-13. Di bumi ini kami menduduki tempat Tuhan yang Maha Kuasa. Is that blasphemy, my friends? Apakah itu adalah sebuah penghujatan teman-teman? When someone makes himself God in this world. Ketika seseorang menjadikan dirinya sebagai Tuhan di atas muka bumi ini. Eucharistic meditation. Ini dari Medistik Ekaristi. Let's read it together. Engkaulah imam selamanya, kata uskup yang menahbiskan. Dia bukan lagi seorang manusia, anak Adam yang berdosa, tetapi adalah alter Kristus, yaitu Kristus lain. Selamanya adalah seorang imam yang maha tinggi dengan kuasa atas yang maha kuasa.
Is that blasphemy, my friends? Apakah itu adalah sebuah penghujatan, teman-teman? Those are strong words. Itu adalah kata-kata yang keras sebetulnya. Alter Christus, another Christ. Alter Kristus atau dengan kata lain Kristus yang So lain. the Pope, my dear friends, is not just another person. He is Jesus Christ himself. Dengan kata lain, ia bukan manusia biasa, tetapi dia boleh dibilang mengatakan dirinya Yesus Kristus sendiri. That's what they said. Itulah yang mereka katakan sendiri. The Catholic National, July 1895, it says the Pope is not only the representative of Jesus Christ, but he is Jesus Christ himself hidden under the veil of flesh. Dikatakan di Katolik Nasional bulan Juli 1895, Paus bukan hanya perwakilan Yesus Kristus, tetapi dia adalah Yesus Kristus sendiri tersembunyi dalam selubung daging. Is that blasphemy? Apakah itu adalah sebuah penghujatan, You teman-teman? want more? Here we go. The New York Catechism, taken from Roman Catholicism, page 127. Let's read that together. Mari kita baca bersama-sama ini dari katekisme di kota New York. Dia adalah penguasa mutlak, hakim agung dari sorga dan bumi, hakim dari semua, tidak dihakimi oleh siapapun, adalah Allah sendiri di bumi. Can you imagine? Anda bisa bayangkan? He's God himself. I'm not making this up. You can search this on a paper. They said it themselves. Dan saya tidak membuat-buat ini, Anda bisa selidiki sendiri, cari ini di sumbernya. In fact, my dear friends, if you go to right now, it's very amazing, my dear friends, that you can go online. Dan pada saat ini Anda bisa pergi ke internet It's called langsung. the automatic confession machine. Bahkan ada sebuah mesin pengakuan dosa otomatis So you katanya. type in your sins, Anda bisa ketik dosa Anda and they will send you an email of how many Hail Mary and Our Father you say. dan mereka akan katakan berapa kali doa Bapa Kami atau Salam Maria yang Anda harus ungkapkan. This is from the book The Catholic Priest, page 78. Ini dari sebuah buku Imam Katolik halaman 78. By the way, The Catholic this Priest. is the textbook of every single priest. Omong-omong ini harusnya menjadi buku panduan setiap imam yang ada. It says, Dan dikatakan di sana, carilah di mana Anda ingin, di langit dan bumi. Dan Anda akan menemukan seorang manusia yang dapat mengampuni orang berdosa, yang dapat membebaskannya dari rantai neraka. Manusia yang luar biasa ini adalah imam Roma Katolik. can you imagine, my friends? Bisa Anda bayangkan, teman-teman? When we sin, where do we go to? Pada saat kita berdosa, kemana kita harusnya pergi? Do we go to a man? Apakah kita perlu pergi kepada seorang How manusia? many mediator? Ada berapa banyak pengantara dikatakan tadi? The Bible said only one mediator. Alkitab mengatakan hanya ada satu pengantara. They go on to say the priest has the power of delivering sinners from hell, of making them worthy of paradise, and God himself is obliged to abide the judgment of the priest. Ini dikatakan oleh Santo Alfonsus, imam memiliki kuasa untuk membebaskan orang berdosa dari neraka dan membuat mereka layak untuk surga, dan Tuhan sendiri terpaksa wajib mematuhi keputusan imam. Can you imagine? Anda bisa bayangkan? They have the power to open hell, my dear friends. If you are in hell, they can send you back to heaven. Mereka punya, bahkan dikatakan punya kuasa untuk membuka gerbang neraka. Kalau Anda di neraka, mereka bisa buka gerbang nerakanya dan pergi ke surga. What is that called in the Bible? Dikatakan apa itu di dalam Alkitab? Disebut Called apa? blasphemy, man. Itu disebut penghujatan. Only one mediator we have, and that is Jesus Christ. Hanya satu pengantara yang kita miliki, yaitu Yesus Kristus There is sendiri. one mediator, my friends. Dan hanya ada satu pengantara saja, teman-teman. That's man Christ Jesus. Yaitu manusia itu, Kristus Yesus. Don't go to man. Jangan pergi kepada seorang manusia biasa. Don't go to a priest. Go to Jesus Christ. Dan jangan pergi kepada seorang imam atau pendeta. The Pergi Bible kepada said Yesus in Kristus. 1 John 1:9, if you confess your sin, God is able to forgive your sins. Dan dikatakan di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan. Let's look at the next clue. Mari kita lihat petunjuk yang berikutnya. Number 8, it will be a persecuting power. Yang ke-8, ini akan menjadi kuasa yang menganiaya. Listen to this, my dear friends. Mari kita dengarkan ini, teman-teman. British historian Edward Lecky, he said, Ini dari seorang sejarawan Inggris, yaitu Edward Lecky yang menuliskan. let's read it together. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Bahwa gereja Roma telah menumpahkan darah banyak orang yang tidak bersalah, lebih daripada institusi manapun yang pernah ada di antara umat manusia. Continue on. Mari kita lanjutkan. Tidak akan pernah dipertanyakan oleh orang Protestan
yang memiliki pengetahuan memadai tentang sejarah. Who among you here are Protestants? Siapa di antara kita yang Protestan di sini? I ask people this, what are you protesting about? Dan saya akan tanyakan pertanyaan ini. Anda protes mengenai apa? People now, they don't know. Orang-orang saat ini mereka nggak tahu. Did you know, my friends, we have a Protestant church because of this very lesson, Daniel chapter 7, pointing to the Pope, the Vatican Kingdom as the Antichrist. Dan apakah Anda tahu kita punya pergerakan Protestan ini karena kita punya ajaran ini dari Daniel 7, yaitu yang merujuk kepada kepausan sebagai antikristus. Have you ever wondered why your name of your religion says Protestant? Apakah Anda pernah merenungkan kenapa nama agama Anda adalah Protestan? And we don't know what we are protesting about. Dan kita sendiri nggak tahu apa yang kita proteskan. My dear friends, in the Dark Ages, 50 million people were killed. Dan teman-teman, selama abad ke-8, 50 juta orang telah terbunuh. Adolf Hitler was just a baby. Dan ini membuat Adolf Hitler seakan bayinya saja. You know, you think what they do in the ISIS there in Syria is very big? Dan kalau menurut Anda apa yang dilakukan ISIS sana di Syria dan Irak itu sangatlah besar? Look at what the Catholic Church before did. Ketahuilah apa yang dilakukan oleh gereja Katolik No sebelumnya. wonder the Middle East hates the Catholic Church so much. Dan tidak heran mungkin banyak orang Timur Tengah membenci begitu banyak Katolik. Why? Because they went to the Middle East, beheaded everyone who doesn't believe the Pope. Dan kenapa? Karena mereka pergi ke Timur Tengah dan memenggal banyak orang yang tidak percaya pada Paus. 50 million people died in the Dark Ages. 50 juta orang mati pada saat abad ke-8. In fact, Pope John Paul II in 2000 made an apology throughout the world. Bahkan di tahun 2000, Paus Yohanes Paulus II meminta maaf pada dunia. Let's read that together. Mari kita baca bersama. Tidak pernah sebelumnya seorang paus secara publik atau secara umum memohon ampun pada Tuhan atas horor yang dilakukan oleh kelompok Katolik berabad-abad lalu atas nama gereja. They asked apology. Jadi akhirnya mereka meminta maaf. Why? Kenapa demikian? Because of the horrors of what they did to those people who are protesting against them. Karena horor yang mereka lakukan kepada orang-orang yang melakukan protes terhadap Have you mereka. heard of John Huss? Apakah Anda pernah mendengar mengenai seorang reformator John Huss? Have you heard of John Wycliffe? Mungkin John Wycliffe. They translated the words of the Bible into English. They got persecuted. Dan mereka menerjemahkan Alkitab kepada bahasa Inggris, akhirnya mereka mendapatkan It aniaya. is illegal, my dear friends, to have a person read his Bible in his native tongue. Only the priest can read the Bible. Adalah ilegal atau tidak diperbolehkan bagi orang biasa untuk membaca Alkitab mereka dalam bahasanya sendiri, hanya imam saja yang diperkenankan pada saat That's itu. why it's called the Dark Ages. Karena itulah disebut abad ke-8. Why? Kenapa demikian? The Bible is hidden. Karena Alkitab ini disembunyikan dari orang-orang. What's the Bible? Dan apa itu Alkitab? Thy word is the lamp unto my feet. Dikatakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. The lamp was taken out from the people. Dan pelita itu diambil dari orang-orang. That's why it's called the Dark Ages. Karena itu disebut abad ke-8. Again, we're not talking about the people, we're talking about this system in the kingdom. Sekali lagi kita tidak membicarakan orang-orang yang ada dalamnya, tetapi kita bicara mengenai sistem kerajaan ini sendiri. Number 8, persecuting power. Dan yang ke-8 tadi menganiaya. Number 9, it would change God's law. Dan yang ke-9 berusaha mengubah hukum Tuhan. Listen to what this decreto in Vatican. It says, the Pope has the power to change times, to abrogate or abolish law, and to dispense with all things, even the precepts of Christ. Ini dari dekretal mereka sendiri, buku mereka. Paus memiliki kuasa untuk mengubah waktu, untuk membatalkan hukum, dan untuk membuang segala sesuatu, bahkan ajaran-ajaran Kristus. Even the orders of Christ, they can change. Bahkan ajaran atau tatanan dari Yesus mereka bisa ubah katanya. If you read about Convert's Catechism of the Catholic Doctrine, Dan kalau kita baca buku katekisme dari pertobatan orang every Katolik, Catholic church has this. dan seharusnya setiap gereja Katolik punya ini, You can go to them and read that. dan Anda bisa pergi dan baca. It says, question, Pertanyaan sekarang, what is the second commandment? apakah hukum kedua ini? Hukum kedua itu? Answer. Hukum kedua The adalah, second commandment is thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. jawabannya adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Is that the second commandment? Apakah itu adalah perintah kedua, benar atau enggak? Yes or no?
Ya atau enggak? No. Tentu tidak. This is the second commandment. Thou shalt not make unto thee any graven image. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve him. That is the second commandment. Inilah perintah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya. Did you see Itulah the change? perintah kedua. Did you Apakah see the Anda change? melihat perubahannya? The Bible said it would change God's law. Alkitab mengatakan ia berusaha mengubah hukum Tuhan. Which is the Sabbath day? Yang manakah hari Sabat itu? The answer, Saturday is the Sabbath day. Dan jawabannya adalah Sabtu adalah hari Sabat. But why do we observe Sunday instead of Saturday? Tapi kenapa kita memelihara hari Minggu gantinya Sabtu? Let's read it together. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Karena gereja Katolik memindahkan kehikmatan Sabtu ke hari Minggu. Who changed? Siapa yang merubahnya? It was not in the Bible. Bukan dalam Alkitab perubahan itu. In fact, listen to this. St. Catherine Catholic Church, Sentinel, May 21, 1995. This is from the words of a Catholic priest. Dan ini dari perkataan Imam Katolik sendiri di St. Catherine Catholic Church Sentinel di tahun 1995. It says, let's read it together. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Mungkin hal yang paling berani dan perubahan yang paling revolusioner yang pernah dilakukan gereja terjadi di abad pertama. Hari Kudus, Sabat, diubah bukan atas petunjuk apapun yang tercatat dalam kitab suci. There was a change. Ada perubahan terjadi. It says, Dilanjutkan. Tapi dari pengertian gereja akan kekuasaannya sendiri. Orang-orang yang berpikir bahwa kitab suci harus menjadi otoritas tunggal mereka, harus secara logis menjadi orang Advent hari ketujuh dan memelihara kekudusan Sabat. I did not say that. Bukan saya yang mengucapkan hal It ini. was a priest who said that. Ini adalah seorang imam sendiri yang mengatakan. Those Christians who believe in the Bible as the sole authority should become a Seventh-day Adventist and keep Sabbath holy. Orang yang percaya pada kebenaran Alkitab saja harus menjadi Advent hari ketujuh sebagai iman The mereka. fourth commandment was taken out. Dan akhirnya perintah keempat ini disingkirkan, If you go to dibuangkan. the Philippines, every Catholic church has taken out the fourth commandment. Dan kalau Anda pergi ke gereja Katolik di Filipina, perintah keempat ini sudah disingkirkan. Second, also taken out. Dan yang kedua disingkirkan. The 10th commandment divided into two. Dan perintah yang 10 akhirnya harus dibagi menjadi 2. And fourth commandment also erased. Dan perintah keempat juga disingkirkan. It will change God's law. Dikatakan akan berusaha mengubah hukum Tuhan. That's what the Bible said. Itulah yang Alkitab katakan. Number 10, it will rule for 1,260 years. Dan dikatakan ia akan berkuasa selama 1260 tahun. When did the Vatican Kingdom rule? Kapan kerajaan Vatikan tadi mulai memerintah? 538 AD. Tahun 538 Masehi. It ended at 1798. Dan ini berakhir harusnya di tahun 1798. If you add it up, my dear friends, 538 plus 1260 is equals to 1798. Dan kalau kita hitung-hitung itu sama dengan 1260 tahun. Gitu. Exact description of what the Bible said. 1,260 years. Yaitu gambaran yang sama dari yang Alkitab sebutkan 1260 tahun. Time times enough a time. Satu masa, dua masa, dan setengah masa. In fact, this is from Encyclopedia Americana 1941. Ini bahkan dari Ensiklopedia Americana edisi tahun 1941. What happened in 1798? Apa yang terjadi di tahun 1798? Let's read it together. Mari kita baca bersama. Pada 1798 dia atau Jenderal Berthier masuk ke kota Roma, menghapuskan pemerintahan kepausan dan mendirikan negara sekuler. What happened in 1798? Apa yang terjadi di tahun 1798? If you love history, you know, my dear friends, that Berthier, the general of France, came to Rome and destroyed papacy. It became a republic. Dan kalau Anda suka sejarah, Anda akan tahu bahwa Jenderal Berthier dari kerajaan Prancis akhirnya memasuki kota Roma dan menjadikannya republik. That's why in Revelation 13 it says it has a deadly wound. Karena itu Alkitab di Wahyu 13 mengatakan binatang itu seakan memiliki luka yang membahayakan hidupnya. Who gave that wound? Siapa yang memberikan luka itu? It was France. Itu adalah Perancis. Let us look at what it says again. 538 to 1798. 1,260 years. Dari tahun 538 sampai 1798, 1260 tahun. Number 11, it will be based on Rome.
Dan yang 11 akan berbasis di kota Roma. In fact, the Bible said the dragon gave him his power and his seat and his great authority. Dan dikatakan dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. This is from Professor LaBianca, professor in the University of Rome. Dan inilah dari LaBianca, seorang profesor sejarah di Universitas Let's read it Roma. together. Mari kita baca bersama. Untuk menggantikan kaisar, datanglah pontif di Roma. Ketika Konstantin meninggalkan Roma, dia menyerahkan tahtanya kepada pontif. Pontif itu uskup. Did you understand that? Apakah bisa ditangkap? The dragon gave his seat to the Antichrist. Jadi si naga tadi memberikan kekuasaannya atau tahtanya kepada si Who's antikristus. the dragon? Dan siapa si naga tadi? Rome. Yaitu Romawi, Who's the kekaisaran Romawi. leader of Rome? Dan siapa penguasa atau pemimpin kekaisaran Romawi? It was Constantine. Itu adalah Kaisar Konstantin But pada it saat itu. says Constantine gave him his power to Tapi dikatakan di sana bahwa Kaisar Konstantin memberikan kuasanya kepada siapa? to the Pope. Yaitu pontif atau pontiff. paus atau uskup Roma ya. Exact description, my dear friends, in what the Bible says. Dan deskripsi atau gambaran tepat sesuai dengan yang Alkitab katakan. Tonight, my dear friends, we know that this is referring to the Vatican Kingdom. Dan pada malam hari ini kita ketahui bahwa ini merujuk pada kerajaan Vatikan. The Bible tells us it will rule for 1,260 years. Dan Alkitab mengatakan dia akan memerintah selama 1260 tahun. That's why John said, I saw that it has a deadly wound. Maka dari itu Yohanes mengatakan di Wahyu 13 ayat 3, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan Why? hidupnya. Kenapa Why? demikian? Because fear overcame them. Karena mereka itu akhirnya ditaklukkan. But the Bible tells us, and his deadly wound was healed. Tetapi Alkitab akhirnya mengatakan dilanjutkan, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. This kingdom is going to rise soon. Kerajaan ini akan berkembang kembali. That's what the Bible said. Itulah yang Alkitab katakan. We'll study that tomorrow, my dear Dan friends. kita akan pelajari itu besok In teman-teman. fact, I'll give you an example, my dear friends. Bahkan saya akan berikan contoh teman-teman. This is not new. Dan ini bukan hal yang baru sebetulnya. This is an old, my dear friends, description before. Inilah yang terjadi di kisah masa lalu. The people before believed that this is the Vatican Kingdom or the Pope is indeed the Antichrist. Orang-orang zaman dulu percaya kerajaan Vatikan kepausan adalah antikristus. And did you know that this is what even the Protestant preachers were preaching before? Dan apakah Anda tahu ini adalah orang-orang pengkhotbah Protestan khotbahkan sebelumnya. This is not something new. Jadi ini bukan hal yang baru sebetulnya. It became new because we're not preaching it anymore. Ini menjadi hal yang baru karena nggak ada orang yang ngabarin lagi. Oh, just preach about love. We just love each other. Hanya kabarkan mengenai kasih, saling mengasihi satu sama lain. But the Bible said, know the truth and the truth shall set you free. Tetapi Alkitab mengatakan dengan jelas, kita kabarkan kebenaran karena kebenaran itu akan memerdekakan In fact, orang. I'll give you a little facts here. This is a coin in Geneva before. Dan saya akan berikan sedikit fakta di sini. Ini adalah koin mata uang di Jenewa, Swiss sebelumnya. This is called the Antichrist coin. Ini disebut koin antikristus. This is what they use, my dear friends, to protest against the Pope. Ini adalah yang mereka pakai untuk melakukan protes terhadap kepausan. It was a symbol of the Pope because you see it has 3 crowns. Did you see 3 crowns? Ini adalah lambang dari paus sendiri karena kita lihat di sana ia memakai mahkota 3 tingkat. Old people, can you see it in the back? Apakah orang-orang yang cukup tua bisa lihat dari belakang? Yes. Ada You mahkota see 3 the 3 tingkat. crowns there? Anda bisa lihat mahkota 3 It tingkat was di a sana. symbol of the Pope. Itu adalah lambang paus yang mengenakannya. That's a symbol that the Pope is the king of heaven, earth, and hell. Itu adalah lambang paus ini adalah raja dari bumi, surga dan neraka. So this is what they used before as their money. Inilah yang mereka pakai sebagai mata uang pembayaran sebelumnya. And if you twist the coin upside down, you'll see the picture of the devil. Dan kalau Anda mungkin putar balik koinnya, Anda akan melihat gambar seorang iblis. Did you see the picture of the devil? Apakah Anda melihat seorang iblis sana? There you have the horns there and the crown upside down. Dan Anda lihat tanduknya di sana dan itu mahkotanya itu jadi lehernya seakan. That's a picture of the devil. Itu kayak gambar seorang iblis. Let me do it again for you. Izinkan saya lakukan lagi bagi Anda. There you have upside down. Jadi di sini kita dapati yang benarnya. And then if you put it back upside down, Lalu kalau kita balikan you'll see the image of the devil. dan kita akan melihat gambaran iblis di sana. This is what they used as their coin before. Dan inilah yang mereka pakai sebagai koin pembayaran sebelumnya. That's why people are burned Karena itulah orang-orang akhirnya banyak yang dibakar against the papacy.
karena mereka menentang So kepausan. when they buy bread, Jadi saat mereka hendak beli roti, how much is this bread? berapa ini roti? Oh, this is 3 Antichrist. Ini 3 antikristus harganya. Okay, 3 Antichrist. Baiklah, ini 3 antikristus. That's what they used before Itulah yang mereka pakai as sebelumnya a protest. sebagai tanda protes. But now the Protestants are not protesting anymore. Tapi sekarang para Protestan tidak tahu apa protesnya lagi. In fact, this is what Martin Luther said. Bahkan inilah yang Martin Luther sendiri So katakan. this Lutheran, my dear friends, listen to what Martin Luther said. This is not new. We are convinced that the papacy is the seed and the true real Antichrist. You should know that the Pope is the real and true final Antichrist, whom the entire Scripture speaks. Dan inilah yang dikatakan mungkin dari para pengikut Lutheran kita bisa ketahui. Kita diyakinkan bahwa kepausan adalah tahta sebenarnya dari antikristus yang benar dan sejati. Kalian perlu tahu bahwa paus adalah antikristus yang seluruh firman bicarakan. This is what Martin Luther said, my dear friends. Inilah yang Martin Luther katakan. This is what John Calvin said. Dan inilah yang dikatakan John Calvin. Let's read it together. Daniel dan Paulus telah memprediksi bahwa antikristus akan duduk di bait Allah. Kepala dari kerajaan najis dan terkutuk itu di gereja barat yang kita pastikan sebagai paus. Let's look at what John Knox said. Mari kita lihat reformator lain katakan, John Knox. Let's see. Dan paus seharusnya dikenali sebagai antikristus yang sejati dan si pendurhaka yang dibicarakan oleh Paulus. But Protestants, we kind of forgot about this. Dan tetapi umat Protestan seakan lupa akan hal ini. This is what the Protestant leaders were studying, my dear friends. This is the reason why we have separated ourselves to the Catholic Church. Dan inilah yang para reformator Protestan pelajari, inilah alasannya mereka memisahkan diri dari gereja Because Katolik. they found out, my dear friends, that the Bible is talking about the Empire of Vatican. Karena mereka menyadari bahwa Alkitab membicarakan mengenai kerajaan Vatikan. But we are kind of forgetting about this, my friends. Tapi seakan kita lupa mengenai hal ini, Tonight I teman-teman. want to end with this question. What about the 666? Dan pada malam hari ini saya rindu untuk mengakhiri dengan hal ini. That's Bagaimana dengan 666 sendiri? This is where we end, our 12th clue. Dan disinilah kita akan mengakhiri, yaitu petunjuk What kita yang about, what about ke-12. the 666? Bagaimana dengan 666? Let's read that from the Bible, Revelation 13 and verse 18. Mari kita baca dari Alkitab dulu, Wahyu 13 ayat yang Let's read it 18. together. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. So it was 666. Jadi 666. It's a number of a man. Ini adalah bilangan seorang manusia. Notice this, my dear friends. Perhatikan ini teman-teman. 666 is not the mark of the beast. Jadi 666 ini bukanlah tanda binatang sendiri. Is that clear? Apakah jelas? 666 is the number of the beast. Tetapi 666 ini adalah bilangan si So binatang no one itu. is going to give you 666 in your forehead. Jadi nggak akan ada orang yang ngasih nulisin 666 di That's dahi not Anda. true. Itu bukanlah hal yang benar. But this is the number of the beast, not the mark of the beast. Ini adalah bilangan si binatang itu, bukanlah tandanya. We will study the mark of the beast tomorrow. Dan kita akan bicarakan mengenai tanda binatang The itu mark besok. of the beast and the number of the beast is two separate things. Dan bilangan si binatang dan tanda dari si binatang itu adalah dua hal yang berbeda. Did you know, my friends, that the number 666 or number 6 is very important in pagan religion before? Apakah Anda ketahui bahwa angka 6 ini sangat penting dalam agama kekafiran sebelumnya? In fact, this is what the Pope in Vatican before were using. Bahkan inilah yang Paus dulu pakai. This is what the grave of Pope Sixtus. Ini adalah makam dari Paus Sixtus. Can you imagine? Sixtus. Bahkan namanya Sixtus. And then if you go to his grave, you will see a pyramidal shape on his head. Dan bahkan kalau Anda pergi ke kuburnya, ini adalah ada piramidnya di kuburnya. Around is 6 serpents. Dan di sekitarnya itu ada 6 lukisan ular. Can you imagine? Anda bisa bayangkan hal itu? A pope that is named 6 Seorang paus yang namanya 6, with a Sixtus, pyramidal hat dengan sebuah topi. and 6 snakes around him. Dan ada 6 ekor ular di In atasnya. fact, if you look at this coin, my dear friends, this is what they used before. It's not that clear. Bahkan kalau kita perhatikan koin ini yang mereka pakai di masa lalu juga. 6 is accompanied by the worship of the sun.
Bahwa angka 6 ini selalu dikaitkan dengan peribadatan kepada dewa matahari. And at the back of the coin, you'll see numbers. Dan di belakang koin itu kita akan melihat angka-angka. You see the numbers here to make it clear. Dan kita perbesar angka-angkanya untuk boleh Anda menjadi jelas. If you count downwards, my dear friends, Dan kalau kita hitung ke bawah teman-teman, you will see kita akan dapati 111 if you add all the numbers. kita akan dapati semua angkanya 111. On the side, you will see 111. Dan ke samping juga semuanya 111. And if you go on the center, my dear friends, you'll see 111. Dan kalau kita pergi diagonal atau miring juga 111. How much is 111? Dan berapa itu 6 kali 111? That's 666. Itu adalah 666. Times 6, 111 is 666, my dear friends. 111 dikali 6, In fact, 666. you will see that there. Bahkan kita akan lihat di sana, You'll see 666 down there. kita akan dapati 666 di sana. This is a symbol of worship of the sun. Ini adalah lambang perbaktian kepada matahari. In fact, let's read that what the Bible said in Revelation 13, verse 18 again. Mari kita baca sekali lagi Wahyu 13 ayat It 18. says that here is the wisdom. Dikatakan yang penting di sini ialah hikmat. Let him that understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 603 score and six. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. So we learn, my dear friends, in Revelation 13 verse 8 that this is the number of his name. Dan kita sama-sama dapati di Wahyu 13 ayat 18 tadi, ini adalah bilangan dari namanya. This is the number of a man. Ini adalah bilangan seorang manusia And the number of the beast. dan bilangan si binatang. Did you understand that, my dear friends? Apakah bisa tangkap teman-teman? In other words, the number of the name of the man at the head of the beast is power. Dengan kata lain ini adalah bilangan nama manusia yang berada di kepala kekuasaan si binatang tersebut. Did you understand? Apa bisa ditangkap? The number 666 is the number of the name of the man who is the head of the beast's power. Jadi bilangan angka 666 ini adalah bilangan nama manusia yang berada di kepala kekuasaan si binatang. Who is the head of the beast's power? Siapa kepala kekuasaan si binatang? It was the Pope. Itu adalah paus. Did you understand? Apakah bisa ditangkap? So the beast has a leader. Jadi si binatang ini punya seorang pemimpin. And who is that? Dan siapa pemimpinnya? The Pope. Adalah paus. 666 is the name of the leader. Dan 666 ini adalah angka dari si pemimpinnya. And did you know, my dear friends, in the Pope's mitre, you will see his name. Every Pope has the same name. Dan ada tulisan di topi paus ini dan setiap paus punya gelar yang sama. An official name. Sebuah gelar yang resmi. This is what it says. Our Sunday visitors, April 18, 1915. Inilah yang dikatakan dari Our Sunday Visitor dari 18 April 1915. This is recorded, my friends. Dan ini tercatat, teman-teman. It says the letters of the Pope's mitre are these: Vicarius Filii Dei, which is a Latin for vicar of the Son of God. Tulisan di topi paus adalah ini, Vicarius Filii Dei, yang mana adalah kata Latin untuk wakil putra Tuhan. It is a vicar or substitute. Jadi vikar itu yaitu pengganti juga bisa. You know what's the word antichrist in Greek? Apakah Anda tahu apa arti kata antikristus ini dalam bahasa Yunaninya? The Greek word for anti, my dear friends, is substitution or substitute. Jadi arti kata anti ini salah satunya dalam bahasa Yunani adalah substitusi atau pengganti. That's the name of the Pope, Vicar, the Son of God, substitute. Itulah arti gelar paus tadi, yaitu pengganti. In fact, my dear friends, the name Vicarius Filii Dei, bahkan teman-teman, gelar Vicarius Filii Dei ini is the official name of every Pope. adalah gelar resmi bagi setiap paus yang ada. And the Bible tells us, my dear friends, that we should count Dan Alkitab mengatakan bahwa kita harus menghitung the bilangannya, number of the beast. bilangan si binatang itu. So who's the leader of the beast? Jadi siapa pemimpin binatang itu tadi? That's the Pope.
Itu adalah seorang And we paus. should count his name. Dan kita harus menghitung namanya. Vicarius Filiae. Vicarius Filidae. Have you seen these letters before? These Roman numerals before? Apakah Anda pernah melihat angka-angka Romawi seperti ini sebelumnya? It has numbers, right? Ada angka-angka seperti ini kan? Let me test your math skills. Izinkan saya menguji kemampuan matematika In Anda. fact, before we go there, Bahkan sebelum kita pergi ke sana, I want you to know, my dear friends, that U and V are the same. ketahuilah bahwa U dan V itu adalah sama. In fact, if you read the word museum, they use V in Romans. Jadi pada saat kita membaca kata museum itu mereka tulis dengan V di sana. It's the same thing. Karena itu adalah hal yang sama. Now let us look at this. L is equals to what? Jadi L itu sama dengan berapa? Ada yang tahu nggak? 50. 50. What about C? Bagaimana dengan C? That's 100. Itu 100. Some math majors here. Makanya banyak yang lulus jurusan matematika What sini. about D? Bagaimana dengan D? That's 500. Itu adalah 500. Did you understand? Apa bisa ditangkap sejauh ini? What did the Bible say we should do with his name? Apa yang Alkitab katakan yang harus kita lakukan pada namanya? We should? Kita harus apa? We should count. Kita harus hitung, kita harus jumlah. Well, let's look at and count his name, my dear friends. Mari kita hitung dan jumlah. V is 5. V itu tadi 5, I is 1. I itu 1, C is 100. C itu 100, A is 0. R is 0. There's nothing. A itu 0, R itu 0 nggak ada, I is 1. I itu 1, U is 5. U itu 5, S is 0. 112. S itu 0, F 112, F 0, I I itu 1, 1. L 5. 50. L 50, And you have 2 there equals 53. dan I 1, 1. Dijumlahkan 53. D is 500. D itu 500, E is 0. E itu 0, I is 1. I itu 1, 501. 501. How much is it? Dan berapa banyak yang kalau kita jumlahkan? That's 666. Itu adalah 666. And did you know, my friends, that if you read history, many kings before, they named themselves after 666 because it is a worship of the sun. Dan kalau kita ketahui banyak raja-raja sebelumnya di masa lalu itu membuat nama mereka berdasarkan 666 karena itu adalah lambang perbaktian mereka kepada Dewa And I want Matahari. to say this tonight, my friends. Dan saya rindu untuk mengatakan pada malam hari ini teman-teman. This clue, my dear friends, is just part of the 12. Petunjuk-petunjuk ini adalah bagian dari 12 saja. It's like God is telling you, this is the address, and when you see a greenhouse, that's it. Dan seakan Tuhan mengatakan ini rumahnya dan When you go to a certain place, pada saat Anda pergi ke suatu tempat, where is Jasper's house? di mana rumahnya si Jasper? Well, you will see a green gate, Kalian akan lihat gerbang yang warnanya a hijau, red roof. lalu atap yang warnanya merah, There's 5 durian trees, ada 5 pohon durian di sana, and then the number is 666. dan nomor rumahnya adalah 666. It's like the address. Itulah seperti alamatnya di So sini. tonight, if you count your name and you end up 666, you're not the Antichrist. Jadi kalau Anda pada malam hari ini Anda hitung bilangan nama Anda lalu Anda jumlahkan 666, bukan berarti Anda antikristus ya. Some people, they count people's name. I end up 666, I'm the Antichrist. Dan mungkin beberapa orang menghitung jumlah nama mereka, wah 666 jumlah angka saya. Saya antikristus jangan-jangan. Well, before you say that, you must prove it to the 10 clues first. Dan sebelum Anda mengatakan itu, Anda harus buktikan dulu ke 10 petunjuk yang ada sebelumnya. The 666 is just a bonus. 666 itu hanya bonusnya saja. Let me end with a quotation, my dear friends, from Pope Francis. Izinkan saya dengan sebuah kutipan dari Paus Francis sendiri. He said, the Roman Catholic Church is wiser than the Bible, the Word of God, and is capable of contradicting it. Gereja Roma Katolik adalah lebih bijaksana daripada Alkitab dan mampu untuk membantah itu. Ini dari Paus Benediktus ya. This is what he said. Dan inilah yang ia katakan. He said, my dear friends, that they're wiser than the Bible. Dan dikatakan mereka lebih berhikmat atau bijaksana daripada Alkitab. And if you read the red shoe there, you notice the red shoe? Dan kalau Anda perhatikan sepatu merah di sana, We'll talk about it later. dan mungkin nanti kita akan bicarakan itu nanti. Why did he choose the red shoe? Kenapa dia memilih memakai sepatu merah? Did you know that there's a meaning of that red shoe, my friend? Apakah Anda tahu bahwa ada arti dari sepatu merah tersebut, If teman-teman? you attend in our meetings, you'll find out. Dan kalau Anda hadiri pertemuan kita, mungkin Anda akan tahu. But the Bible tells us that thy word is true from the beginning. Tapi Alkitab mengatakan firman-Mu itu benar sejak mulanya. No one can change the word of God.
Dan gak ada orang yang sanggup mengubahkan firman Tuhan. Because the word is true from when? Karena firman-Nya adalah benar semenjak kapan? From the beginning. Semenjak dari awal mula. Tonight, my dear friends, God is not hurting you. Dan pada malam hari ini Tuhan tidak bermaksud melukai Anda. There's maybe some of you here that is part of that system. Dan mungkin ada beberapa dari kita adalah bagian dari sistem tersebut. I want to tell you the truth. I love you. I don't hate you. Dan saya rindu untuk mengatakan bahwa saya mengasihi Anda, saya tidak membenci In Anda. fact, this is what the Bible said. Bahkan inilah yang Alkitab katakan. Behold, happy is the man whom God correcteth. Therefore despise not thou chastening of the Almighty. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. My dear friends, God loves you so much that He wants to correct you. Dan Tuhan mengasihi Anda begitu besar sehingga Ia rindu untuk membenarkan So Anda. tonight, this is just a correction from the past things that you've learned. Jadi ini adalah sekedar koreksi saja dari apa yang mungkin kita telah pelajari. But we are not judging you. Tapi kita tidak ingin menghakimi Anda. Jesus loves us all. Yesus mengasihi kita semua. But the Bible said we shall know the truth. Tetapi Alkitab telah mengatakan bahwa kita harusnya tahu kebenaran. We should not hide the truth. Kita tidak seharusnya menyembunyikan kebenaran. Jesus said He's the truth. Dan Yesus mengatakan Dia adalah kebenaran. If we're hiding the truth, we're hiding Jesus. Dan kalau kita menyembunyikan kebenaran, maka kita menyembunyikan I don't want to Yesus. hide the truth from you, my dear friends. Dan saya tidak mau menyembunyikan kebenaran dari Anda, teman-teman. Tonight you might learn something new. Pada malam hari ini mungkin Anda belajar sesuatu yang baru. But the truth that we have studied right now is not there to kill us or to hurt us, Tapi kebenaran yang kita pelajari ini bukan ada untuk menyinggung kita atau membunuh diri kita. but to save us, my friends. Tapi untuk menyelamatkan diri I kita. want to sing one of my favorite songs. I have decided to follow Jesus. Dan saya rindu untuk menyanyikan salah satu lagu kesukaan saya, yaitu Mengikut Yesus Keputusan. Let's all stand together. I request my chorister to please come up here in front. Mari kita semua sama-sama berdiri dan saya rindu mengundang pemandu lagu kita. Mengikut Yesus keputusan. Sing the next verse. Mari kita nyanyikan baris berikutnya. Meski sendiri, ku tetap ikut. Meski sendiri, ku tetap ikut. Selama sendiri, ku tetap ikut. Selamanya, selamanya. What about you, my friends? Bagaimana dengan kita, teman-teman? Have you decided to follow Jesus? Apakah kita telah memutuskan untuk mengikuti Yesus? Forsake error Menyingkirkan semua kesalahan and follow Jesus as the truth. dan mengikuti Yesus sebagaimana kebenaran. Are you willing to say, though no one joins me, I will follow? Apakah Anda rindu untuk mengatakan meski aku sendiri dan tidak ada yang bergabung, saya tetap mengikuti Or are Yesus? you pressured with a crowd? Ataukah kita tertekan akan kerumunan yang ada? Follow Jesus, my friends. Ikutilah Yesus, The teman-teman. crowd is never your standard. Kerumunan itu tidak pernah menjadi standar kebenaran Only the kita. Bible is the standard. Hanya Alkitablah standar kita. I hope that is your decision tonight. Saya harap itu boleh menjadi keputusan kita malam hari ini. Let us pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, Bapa di surga, no turning back. tidak ada kembali lagi No Bapa. turning back is our prayer. Tidak ada kembali lagi selamanya. Father, I'm praying that you please help us to follow the truth. Bapa, bantu kami untuk boleh mengikuti kebenaran. Sometimes, Lord, we are scared on what the crowd will say to us if we follow the truth. Terkadang kami takut akan apa yang dikatakan oleh kerumunan orang banyak pada saat kita mengikuti kebenaran. Father, we want to grab hold to your promise. Tetapi Bapa, kami rindu memegang erat salib-Mu. That if we stand for you, you will stand with us. Bahwa kalau kami berdiri demi Engkau, Engkau akan berdiri untuk kami. Though no one join us, we will still follow you.
Meskipun tidak ada yang bergabung dengan kami tetap mengikuti. And may the information that we have here, Lord, tonight Dan sekiranya informasi pengetahuan yang kami dapatkan malam hari ini ya Tuhan, would lead us, Lord, to have inspiration in our life. boleh membawa kami kepada inspirasi dalam hidup ini. That would cause a transformation in every way that we do, Lord. Dan akan menyebabkan perubahan dalam setiap hal yang kami lakukan. Bless us as we go home. Berkati kami seiring kami pulang ke rumah. You keep us safe. Engkau boleh jaga keselamatan Help kami. us, Lord, to come back tomorrow. Bantu kami untuk boleh datang kembali lagi besok. In Christ's name we pray. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Amin. The topic for tomorrow night, my dear friends, is the seal of God and the mark of the beast. Dan topiknya besok malam adalah materai Allah dan tanda binatang. What is the mark of the beast, my friends? Apa itu tanda binatang? We'll see that tomorrow night. Dan kita akan lihat itu besok malam. I hope to see you tomorrow. God bless everyone. Saya rindu untuk bertemu dengan Anda kembali besok malam. Tuhan berkati semuanya.